Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Belajar Bersama dengan Anissa Widya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi biologi kelas 11. Nah, yang akan kita bahas ini adalah tentang sel atau struktur dan fungsi sel. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya, perlu kita tahu dulu bahwa materi ini nanti kita akan membahas ke anatomi atau ke bagian dalam dari sebuah sel. Jadi ternyata di dalam tubuh kita, di dalam tubuh suatu makhluk hidup itu memiliki sel. Nah, sel inilah yang akan kemudian berkumpul, dia akan membentuk sebuah jaringan. Kemudian jaringan akan menjadi sebuah organ, kemudian akan menjadi sistem organ dan menjadi satu kesatuan dari suatu makhluk hidup. Nah, pengertian dari sel. Sel itu merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar penyusun tubuh suatu makhluk hidup. Jadi sebuah sel itu ada di dalam sebuah tubuh makhluk hidup. Ukurannya paling kecil di antara bagian-bagian tubuh yang lain. Nah, kenapa kok kita mempelajari tentang sel? Karena sel ini dia juga merupakan bagian yang penting dari suatu makhluk hidup. Tanpa adanya sel itu tidak akan ada jaringan, tidak akan ada organ, dan tidak akan ada sistem organ. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti banyak ya, ada sel hewan, kemudian ada sel tumbuhan, kemudian bagian-bagian dari dalam sel itu apa saja, kemudian strukturnya bagaimana, fungsinya itu apa. Kita akan membahas semuanya di sini. Nah, uniseluler dan multiseluler. Apa itu uniseluler dan multiseluler? Itu adalah jumlah sel yang menyusun makhluk hidup. Kalau uniseluler itu berarti dia hanya satu. Dalam tubuh makhluk hidup itu hanya ada satu sel saja. Apa contohnya? Contohnya adalah di Kingdom Monera. Kingdom Monera itu adalah makhluk hidup yang memiliki jumlah sel satu atau kita sebut sebagai uniseluler. Kemudian ada multiseluler. Apa itu multiseluler? Berarti di dalam tubuh makhluk hidup itu banyak sekali atau memiliki jumlah sel yang lebih dari satu. Semakin banyak jumlah sel dari makhluk hidup, berarti makhluk hidup itu dia semakin kompleks atau semakin rumit. Contohnya multiseluler ya, ada pada daun, ada pada batang, kemudian dari bagian tubuh kita ini masuk ke dalam multiseluler. Ya, sebelum kita belajar tentang sel, jadi sel itu kenapa kok ada istilah sel? Jadi dulu ada penelitian dari ilmuwan Inggris dan juga ilmuwan Belanda yang melakukan penelitian untuk melihat bentuk sel. Yang pertama kali melakukan penelitian itu adalah Robert Hooke. Beliau adalah ilmuwan berkebangsaan Inggris yang melakukan penelitian menggunakan batang pohon oak. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek ini kita sebut sebagai bapak mikroskop. Kenapa? Karena beliaulah yang berhasil menciptakan bentuk mikroskop yang sampai sekarang ini berkat penelitian beliau kita dapat mengamati benda-benda berukuran kecil menggunakan mikroskop. Nah, kemudian ada mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron, itu yang merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Bapak Robert dan Bapak Anthony. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk mikroskop dari Robert Hooke kemudian Anthony, kita bisa lihat dari gambar di bagian A dan B. Untuk gambar A, ini adalah mikroskop yang diciptakan pertama kali oleh Robert Hooke.
Bagaimana metodenya? Di sini ada sebuah tabung, kemudian di sini ada tempat atau teropong yang berdekatan dengan mata. Kemudian akan kita letakkan spesimen atau pengamatan benda yang kita amati di bagian sini. Nanti bentuk bayangannya atau bentuk bendanya itu merupakan hasil pemantulan dari air dan juga lampu minyak. Nah, beliau ini melakukan penelitian menggunakan batang tanaman oak. Jadi batang tanaman ini yang sudah mati sayat tipis, kemudian diamatilah di bawah mikroskopnya dan menjadi gambar seperti ini. Kalau gambarnya ini diperbesar, ternyata bentuk dari sel itu terdiri dari ruangan-ruangan kecil atau kotak-kotak kecil yang dibatasi oleh sebuah dinding. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari Robert Hooke. Kemudian yang B ini adalah mikroskop yang ditemukan atau dibuat oleh Anthony van Leeuwenhoek. Jadi beliau mengamati atau membuat mikroskop itu dengan bentuk yang lebih sederhana dari Bapak Hooke. Bagaimana caranya? Hampir sama tekniknya. Jadi di sini ada tempat untuk memfokuskan. Kemudian di sini ada sampel dan juga ada lensa. Nah, lensa ini nanti akan memantulkan spesimen atau benda yang diamati. Nah, seiring berjalannya perkembangan teknologi ilmu pengetahuan, sekarang kita sudah mengenal istilah mikroskop. Ada dua jenis mikroskop di sini yang dilakukan untuk melihat sel. Ada mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron. Bedanya apa? Bedanya adalah dari pembesarannya. Kalau mikroskop cahaya, karena kita masih menggunakan teknologi yang manual, menggunakan cahaya, itu hasil dari benda yang dilihat itu tidak sedetail dengan mikroskop elektron. Nah, gambar ini adalah contoh pengamatan dari sayatan bawang merah. Jadi kalau kalian punya bawang merah, kalian iris sangat tipis, itu kemudian kalian amati di bawah mikroskop, baik itu mikroskop cahaya ataupun elektron, bentuknya seperti ini. Jadi sama seperti pengamatan yang dilakukan oleh Bapak Robert. Bapak Robert tadi pakai batang oak sama. Jadi di sini ada sebuah kotak, kemudian ada ruangan kosong dan di sini ada dinding pembatas. Titik-titik merah ini apa sih? Di bawang merah ini kenapa punya titik merah? Nanti akan kita bahas. Ini adalah inti selnya. Nah, kemudian kalau mikroskop elektron bagaimana? Dia malah lebih bagus lagi dari cahaya karena pembesarannya sangat detail atau sangat teliti sekali sampai ukuran yang sangat kecil, 100 nanomikro. Jadi melihat bakteri atau melihat sel yang sangat kecil itu bisa lebih jelas menggunakan mikroskop yang elektron. Nah, itu untuk sejarah perkembangan pengamatan sel sampai sekarang. Nah, lalu bagaimana bentuk struktur sel itu sebenarnya? Apa sih isinya dari sel itu? Ternyata sel itu kalau kita lihat di dalam mikroskop ternyata bagian-bagiannya banyak atau di dalam situ dia banyak sekali terdapat organel. Ada dua jenis, yaitu ada prokariot dan juga eukariotik. Bedanya apa? Coba kalian lihat gambar di sini. Ada eukariot dan prokariot. Pro itu artinya sebelum. Jadi dia bagian nukleusnya atau bagian intinya itu belum memiliki membran atau belum ada selubungnya, belum ada pelindungnya. Kalau eukariotik itu berarti bagian intinya. Nah, ini intinya kan yang biru. Nah, ini dia memiliki selubung pelindung atau membran. Jadi kalau pro itu tidak langsung ke bagian nukleusnya tanpa dikelilingi oleh membran. Tapi kalau eukariotik dia sudah punya membran. Ya, fungsinya membran apa nanti kan kita bahas di video selanjutnya. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Apabila ada
Kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.